Kisah seorang wanita yang kematiannya disambut oleh ribuan malaikat di masa Nabi Muhammad. Dahulu di zaman Nabi Muhammad, hiduplah seorang wanita solihah bernama Nusaybah binti Ka'ab. Wanita ini dikenal sebagai sosok yang tangguh dan pemberani dalam melawan kejahatan orang-orang kafir dan musyrik. Keberaniannya bahkan sampai membuat Nabi Muhammad kagum. Nusaybah sendiri dikenal sebagai salah satu sahabiah atau sahabat Nabi dari kalangan wanita. Dikisahkan, pada suatu hari Nusaybah sedang berada di dapur dan suaminya sedang beristirahat di dalam kamar. Tiba-tiba, Nusaybah mendengar suara gemuruh seperti gunung-gunung batu yang runtuh. Beberapa hari ini memang terjadi ketegangan yang memuncak di Gunung Uhud, sehingga Nusaybah mengira bahwa suara gemuruh itu pasti tentara musuh. Mendengar hal itu, dia langsung bergegas meninggalkan apa yang dikerjakannya di dapur dan masuk ke bilik kamar. Dia lalu membangunkan suaminya dengan lembut dan berkata, "Wahai suamiku, aku mendengar petik suara menuju Uhud. Mungkin orang kafir telah menyerang." Mendengar hal itu, suami Nusaybah yang bernama Said lantas tersentak kaget dan menyesal mengapa bukan dia sendiri yang mendengar suara itu malah istrinya. Dia segera bangun dan mengenakan pakaian perangnya. Ketika dia menyiapkan kuda, Nusaybah kemudian menghampirinya dan menyodorkan sebilah pedang serta berkata, "Wahai suamiku, bawalah pedang ini dan jangan pulang sebelum menang." Mendengar perkataan Nusaybah, suaminya lantas semakin yakin dan tidak ada lagi keraguan untuk pergi ke medan perang. Dengan sigap dia menunggang kudanya dan langsung menuju ke arah timur di mana pertempuran terjadi. Suami Nusaybah langsung terjun di tengah-tengah peperangan yang berkecamuk. Di sisi lain, Rasulullah melihatnya dan tersenyum kepadanya. Senyum Rasulullah yang tulus itulah yang kemudian membangkitkan semangatnya dalam bertempur membela Rasul. Di rumah, Nusaybah duduk dengan gelisah bersama dengan kedua anaknya yaitu Ammar yang baru berusia 15 tahun dan adiknya yang selisih 2 tahun lebih muda. Tiba-tiba, datanglah seseorang yang menunggang kuda datang menghampiri mereka dengan gugup dan menyampaikan salam dari Nabi Muhammad. Penunggang kuda itu lantas mengabarkan kepada Nusaybah bahwa suaminya telah gugur dan syahid di medan pertempuran Uhud. Mendengar berita itu, Nusaybah lantas merasa bersyukur karena suaminya wafat dalam keadaan berjihad membela agama Allah meski di sisi lain beliau merasa sedih karena kehilangan sang suami tercinta. Nusaybah lantas memanggil Ammar dan tersenyum kepadanya dengan tangis yang tertahan. "Ammar, kau melihat ibu menangis. Ini bukan air mata sedih karena ayahmu telah gugur, tapi ibumu sedih karena sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan kepada para pejuang Nabi. Maukah kamu membuat ibumu bahagia?" Ammar kemudian mengangguk dan hatinya berdebar-debar. "Ambillah kuda di kandang dan bawalah tombak. Bertempurlah bersama Nabi sampai kaum kafir dan kejahatan terhapus." Mendengar perintah sang ibu, mata Ammar lantas berbinar-binar dan berkata, "Terima kasih ibu, inilah yang Ammar tunggu-tunggu. Aku ragu seandainya ibu tidak memberikan peluang kepadaku untuk membela agama Allah." Akhirnya, Ammar kemudian berangkat ke medan perang tanpa ada rasa takut sedikitpun. Namun sayangnya, Ammar kemudian juga dikabarkan gugur dan syahid saat membela kaum muslimin dan Nabi Muhammad. Mendengar kabar itu, Nusaybah lantas menangis sedih. Namun, kesedihan Nusaybah bukanlah tentang kehilangan suami dan putranya, melainkan beliau sedih karena tidak punya apa-apa lagi untuk bisa turut membela perjuangan Nabi Muhammad. Namun, hal itu tidak menciutkan nyalinya untuk turut ikut berjuang. Nusaybah lantas memberanikan diri untuk ikut terjun ke pertempuran untuk membela Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Nusaybah kemudian langsung bergegas menunggangi kuda dan menghadap Rasulullah. Setibanya di sana, Nabi Muhammad kemudian mendengarkan semua perkataan Nusaybah. Nabi Muhammad kemudian bersabda, "Wahai Nusaybah yang dimuliakan Allah, belum masanya wanita sepertimu mengangkat senjata. Untuk sementara, kau bisa kumpulkanlah obat-obatan dan rawatlah pasukan muslim yang luka-luka. Di mana, pahalanya akan sama dengan bertempur." Mendengar penjelasan Nabi itu, Nusaybah lantas langsung menenteng obat-obatan dan berangkat ke tengah pasukan yang sedang bertempur. Pada suatu ketika, Nusaybah sedang menunduk mengobati tentara yang terluka. Tiba-tiba, rambut Nusaybah terkena tetesan darah. Ternyata darah itu adalah darah tentara Islam yang tewas terbabat oleh senjata orang kafir. Akhirnya, timbul kemarahan Nusaybah ketika melihat kejadian ini. Apalagi, dia melihat Rasulullah terjatuh dari kudanya akibat keningnya terserempet anak panahnya musuh. Mendapati hal itu, Nusaybah tidak bisa menahan diri lagi menyaksikan hal itu. Ia lantas bangkit dengan gagah berani. Diambillah senjata prajurit yang gugur beserta kudanya. Bagaikan singa betina mengamuk, musuhnya banyak yang terbirit-birit menghindarinya dan bahkan banyak yang tumbang. Hingga pada saat berada di medan pertempuran, Nusaybah terkena luka yang cukup parah pada tangannya. Meski begitu, ia masih sempat-sempat mencari kabar Nabi Muhammad dalam pertempuran itu. Apakah Nabi Muhammad selamat ataukah mengalami luka yang cukup parah? Namun karena kondisi luka tangan Nusaybah sudah cukup memprihatinkan, ia lantas gugur dan syahid dalam keadaan berjihad di jalan Allah. Setelah wafatnya Nusaybah, tiba-tiba langit berubah menjadi mendung dan terlihat hitam kelabu. Padahal, sebelumnya langit tampak terlihat cerah dan terang benderang.
Mendapati fenomena aneh itu, Nabi Muhammad lantas bersabda kepada para sahabatnya. Kalian lihat langit tiba-tiba menghitam bukan? Itu adalah bayangan ribuan malaikat yang menyambut kedatangan arwah Nusaibah sang wanita yang perkasa. Subhanallah, itulah kisah dan sosok wanita mulia bernama Nusaibah. Beliau terkenal sebagai sosok pemberani dan selalu siap menjaga serta menjadi perisai Nabi Muhammad SAW. Karena jasa dan keberaniannya yang luar biasa, Nusaibah lantas dijuluki sebagai Ummu Imaroh yang berarti ibunya para pemimpin. Semoga kita semua bisa meniru akhlak dan perjuangan mulia Nusaibah ini, amin.